Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan NIM 230640023. Saya dari program studi D3 Teknik Listrik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya, yaitu sistem otomatisasi pengaturan volume air dalam tangki menggunakan sensor level dan microcontroller. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, yaitu kepada Bu Vivia Eliza, MPD. Baik, pada presentasi kali ini ada beberapa gambaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait latar belakang, batasan masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, landasan teori, serta metodologi penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Air adalah sumber daya penting yang perlu dikelola dengan baik. Pengisian tangki air secara manual seringkali menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pemborosan atau gangguan operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sistem otomatis berbasis sensor dan mikrokontroler yang mampu mengatur volume air secara real-time, efisien, dan tanpa intervensi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengaturan volume air yang cerdas, andal, dan berkelanjutan. Selanjutnya, terkait batasan masalah dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, sistem hanya diterapkan dalam satu tangki skala kecil. Yang kedua, sensor terbatas pada jenis ultrasonik ataupun kapasitif. Yang ketiga, mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno. Yang keempat, fokus pada desain dan implementasi otomatisasi seperti pemrograman dan sensor. Yang kelima, tidak membahas integrasi dengan cloud, IoT, atau optimasi jaringan. Yang keenam yaitu pengujian dilakukan pada kondisi tertentu tanpa variabel ekstrim seperti suhu, tekanan, ataupun kontaminasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem otomatisasi untuk mengatur volume air dalam tangki menggunakan sensor level dan mikrokontroler, serta sejauh mana sensor level dan mikrokontroler dapat menjaga kestabilan level air secara otomatis, dan apa saja faktor yang mempengaruhi keefektifan sistem dalam pengaturan volume air otomatis. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan dari tugas akhir ini meliputi yang pertama yaitu mendesain, di mana saya mendesain dan mengimplementasikan sistem otomatisasi pengaturan volume air menggunakan sensor level dan microcontroller. Yang kedua yaitu menganalisis, di mana kita menganalisis kinerja sistem dalam mengatur kestabilan air pada tangki. Selanjutnya yaitu mengevaluasi, memberikan gambaran dan saran pengembangan sistem otomasi pengaturan volume air untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaat praktis, di mana sistem ini dapat digunakan pada rumah tangga atau industri skala kecil untuk efisiensi pengelolaan air. Yang kedua yaitu manfaat akademis, di mana menambah pengaturan di bidang akses sistem kendali, otomatis, dan aplikasinya pada pengelolaan air. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomis, di mana kita bisa mengurangi biaya tenaga kerja, baik itu manual atau dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan air. Selanjutnya yaitu landasan teori. Si- Yang pertama yaitu sistem otomatisasi. Sistem otomatisasi adalah teknologi yang memungkinkan proses berjalan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam mengelola air, sistem ini memungkinkan pengisian dan pengosongan tangki secara otomatis berdasarkan data dari sensor, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga keandalan. Yang kedua yaitu mikrokontroler, di mana mikrokontroler berfungsi sebagai kotak dari sistem otomatisasi. Pada penelitian ini digunakan Arduino Uno.
yang populer karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya. Arduino menerima data dari sensor, mengolahnya, lalu mengendalikan perangkat seperti pompa berdasarkan logika pemrograman. Yang ketiga yaitu sensor level air, di mana sensor level air digunakan untuk mendeteksi ketinggian air dalam tangki. Dua jenis sensor yang umum digunakan adalah sensor ultrasonik seperti HCSR04 yang bekerja tanpa kontak langsung dan sensor kapasitif yang mendeteksi air berdasarkan perubahan kapasitansinya pada titik tertentu. Yang keempat yaitu pompa air dan aktuator. Aktuator adalah komponen yang mengubah sinyal dari mikrokontroler menjadi gerakan mekanik. Dalam sistem ini digunakan pompa air DC untuk mengisi atau mengosongkan air. Pompa dikendalikan oleh sinyal dari mikrokontroler melalui relay atau MOSFET sebagai saklar elektronik. Yang kelima yaitu studi sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas sistem otomatis berbasis sensor. Aribowo dan Wahyu pada 2018 membuktikan keberhasilan pengisian otomatis tangki air menggunakan sensor ultrasonik. Sedangkan Nofrian Shah dan Dermawan pada 2022 menunjukkan bahwa sistem berbasis Arduino dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah integrasi IoT. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tujuan dari tugas ini adalah sebagai berikut yang mana yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan atau applied research yang bertujuan untuk mengembangkan solusi terhadap permasalahan praktis di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pengelolaan air. Metodologi yang digunakan adalah metode eksperimen dan rekayasa perangkat keras dengan fokus pada perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem otomatisasi. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan metode studi literatur untuk memperoleh data teori, prinsip kerja, sensor, dan mikrokontroler, serta referensi desain dari jurnal nasional. Yang kedua yaitu observasi, yaitu pengamatan terhadap kebutuhan dan masalah nyata di lapangan terkait pengisian tangki secara manual. Yang ketiga yaitu eksperimen, teknik proses perancangan, perakitan, dan pengujian prototipe sistem otomatisasi di laboratorium atau lingkungan simulasi yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data, di mana data-data yang telah dikumpulkan seperti alat dan bahan. Contohnya seperti Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler sebagai pusat pengendali sistem. Selanjutnya sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mengukur jarak permukaan air terhadap sensor. Yang ketiga yaitu pompa air DC 12 volt yang berfungsi sebagai mengalirkan air masuk ke dalam tangki. Selanjutnya yaitu modul relay, di mana saklar elektronik untuk mengatur on atau off-nya pada pompa. Selanjutnya yaitu breadboard dan kabel jumper, di mana berfungsi sebagai media perakitan sementara rangkaian elektronik. Selanjutnya yaitu power supply ataupun adapter, yang berfungsi sebagai catu daya untuk pompa dan mikrokontroler. Selanjutnya yaitu tangki air mini, di mana berfungsi sebagai wadah percobaan untuk sistem kontrol level air. Selanjutnya yaitu LCD atau serial monitor, menampilkan ketinggian air secara real time. Selanjutnya ada buzzer, itu menandakan air penuh. Yang keempat yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem otomatisasi pengaturan volume air ini akan melibatkan beberapa tahapan, seperti gambar yang telah diberikan, yaitu yang pertama, pada langkah awal yaitu buzzer mati, di mana sensor ultrasonik membaca ketinggian tangki air. Setelah itu, ketika tinggi air kecil dari 25%, maka pompa air akan menyala. Jika pompa air, jika tinggi air lebih besar dari 75%, maka pompa air akan mati. Jika tinggi air besar dari 90%, buzzer akan berbunyi menandakan kapasitas tangki air berisi cukup ataupun hampir penuh. Setelah itu, menampilkan data ketinggian air dan statistik pompa air. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait rancangan dari
tugas akhir saya terkait otomasi sistem pengendalian level air dalam tangki. Saya Andika Putra dengan NIM 2304 23064023 di program studi D3 Teknik Listrik Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih.